itu kita cium, ya mohon maaf, kita cium ini tadi, itu termasuk adalah dosa. Apalagi nanti kita iki wong gawe wong ayu berarti wangi. Saya coba tak cideki. Jadi dosanya ini bisa hilang kalau kita istinja. Kemudian fa idza ghassala wajhahu kharajatil khotoya min wajhi. Kalau membasuh wajahnya, yang di sini semuanya dosanya itu tadi hilang, dosa-dosa matanya. Hatta yakhruja min tahti asfari ainaih, sampai yang di pelupuk mata kita, dosa-dosa karena pelupuk mata kita ini semuanya akan rontok semuanya berkat daripada membasuh basuhan air wudu. Dosa apa pelupuk mata ini? Kita melihat aurat misalkan, melihat barang yang haram misalkan, atau termasuk meledek orang, meremehkan orang. Ini termasuk dosa. Atau khainatul a'yun, mata yang berkhianat. Isyarat mata tapi seolah-olah dia itu apa, berbohong kepada orang lain. Nah, kalau dia membasuh kedua tangannya, fa idza ghassala yadayhi kharajatil khotoya min yadayhi hatta takhruja min tahti adfari yadayhi. Dijelaskan akan keluar air itu, dosa-dosa ini kalau sudah membasuh tangannya, dari ujung kuku-kukunya akan keluar semua daripada dosa-dosa tangannya. Fa idza masaha ra'sahu kharajatil khotoya min ra'sih. Kalau mengusap kepalanya, dosa yang kena kepala ini tadi. Apa dosanya kepala ini? Apa dosa kepala? Di antaranya kita misalkan ngiup di tempat yang di situ, ya, di tempat yang di situ sama pemiliknya kamu nggak diizinkan untuk ngiup, sampai nggak boleh ngiup di sini, sampai maksa ngiup di situ, tak boleh. Bisa jadi apa dosa tanpa izin pemilik. Di antaranya seperti itulah. Kemudian fa idza masaha ra'sahu kharajatil khotoya min ra'si hatta takhruja min udhunih, sampai keluar daripada kedua telinganya dosa-dosanya tadi. Fa idza ghassala rijlaihi kharajatil khotoya min rijlaihi hatta takhruja min tahti adfari rijlaihi thumma kana masyuhu ilal masjid wa sholatuhu nafilah. Nih, kalau sudah membasuh kakinya, maka nanti keluar dosa itu dari terakhir daripada tetesan di ujung kukunya kaki. Kemudian ketika dia jalan menuju masjid dan sholatnya terhitung pahala sunnah. Kita sudah wudu bersih dari dosa. Jalan menuju masjid untuk sholat itu sudah pahala lagi. Masuk ke dalam masjid pahala lagi. Sholat 2 rakaat penghapusan dosa lagi. Sholat fardu penghapusan lagi. Sholat sunnah dan seterusnya. Terus kita ini dicuci. Makanya orang yang rajin megang wudu bisa mendapatkan satu, hubungannya dengan Allah harmonis. Satu manfaatnya. Yang kedua, terjaga dari kesialan. Tidak kena santet, tidak kena sihir. Allah bilang kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, kalau engkau tidak dalam keadaan suci alias engkau tidak megang wudu, kemudian engkau terkena daripada sihir dan lain sebagainya, maka jangan marah, kecuali marahlah kepada dirimu sendiri. Yang ketiga, bisa mengundang rezeki. Karena kalau misalkan orang itu tadi dalam keadaan berwudu, kemudian ketika dia tidurnya orang yang keempat, kalau dia terbawa sampai tidur, artinya berwudu dalam keadaan dia sebelum tidur dia berwudu dan dia terlelap dalam keadaan suci, maka bata ruhuhu sajidatan lillahi ta'ala. Badan kita tidak ibadah, tapi roh kita dianggap sujud kepada Allah sepanjang malam. Jadi bisa kita ibadah 24 jam ini bisa berarti. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu sampai dia terlelap,
rohnya dia malam itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yusbih, sampai dia bangun, sampai dia bangun di pagi hari. Jadi memang termasuk ada syaratnya seorang ulama. Pernah dia bilang, saya ini mau menjadi orang yang baik. Dikasih jalan sama gurunya, gini ya, kamu kullama ahdatsa tawaddu. Kamu setiap hadas wudu. Ya sudah. Setiap kali hadas wudu. Wudu dulu belum ada keran, kita mau hari biasa aja mau wudu aja berat, nunggunya waktunya sholat kan gitu ya. Ini enggak, masih nimba, masih Subhanallah. Ternyata orang yang suka menjaga wudu dengan sempurna berpeluang besar untuk pembersihan batin. Berpeluang besar untuk menjadi orang yang hatinya bersih. Kenapa? Karena secara bahasa perbuatannya dia sudah menunjukkan di hadapan Allah, dia itu kepingin menjadi orang apa? Orang yang selalu bersuci. Jadi jangan diremehkan, ya seperti itu. Kemudian fa in qama huwa fa shalla fa hamidallah wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa ahlu wa farragha qalbahu lillahi ta'ala illan sarafa min khati'atihi kayauma waladathu ummu. Kita tidak perlu nunggu sampai hari Syawal. Kan kita kan bilang kalau puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari Syawal seperti bersih dari perbuatan dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan. Kita bisa setiap hari seperti itu. Habis wudu sempurna, kemudian kita sholat 2 rakaat, ya kan, ba'diyatul wudu, atau kalau tidak ba'diyatul wudu masuk di masjid, sholat tahiyatul masjid, sudah dapat ngerangkap sekalian sama sunnatul wudu dia dapat. Kalau misalkan dia nggak bisa tahiyatul masjid, misalkan dia langsung sholat qobliyatul isya atau qobliyatul asar atau qobliyatul zuhur, misalkan dapat pahalanya tahiyatul masjid, dapat ba'diyatul wudu langsung dia dapat, katanya para ulama. Kalaupun dia masuk ke dalam sholat fardu secara langsung juga dapat pahala itu semuanya. 3-4 sholat bisa dia dapatkan meskipun tanpa mengucapkan niatnya. Yang dia niatkan cuma fardu. Maka orang seperti ini kemudian dia membaca, kemudian dia usahakan untuk khusyuk, hatinya dikosongkan daripada yang selain Allah, melainkan keluar dari ketika dia selesai, dia keluar dari dosa-dosanya seperti bayi dilahirkan ibunya. Kayauma waladathu illan sarafa min khati'atihi kayauma waladathu, seperti di hari dilahirkan oleh ibunya. Bayi punya dosa apa? Jadi alhamdulillah 5 waktu ya. Tak seorang pun dari kita kecuali berusaha wudunya yang sempurna. Ya, banyak sunnah-sunnahnya yang di dalam wudu tadi. Ayyama rajulin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qama ila wudu'in yuridus shalah, tsumma ghassala kaffaihi. Nah, ini yang tambahan. Riwayat tambahan. Satu orang dalam sanad sahih dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap orang lelaki atau siapa saja yang berdiri menuju wudunya untuk sholat, dia kepingin melakukan sholat, kemudian dia membasuh kedua tangannya. Apa membasuh dua tangan ini ya? Kan sebelum wudu disunahkan membasuh kedua tangan. Mau caranya begini bisa, atau mau begini juga bisa. Nazalat kullu khati'atin min kaffaihi ma'a awwali qatratin. Dosa yang di kedua belah tangan ini, bukan satu tangan, yang di telapak tangan kita ini akan hilang bersama tetesan awal, bukan akhir tetesan awal. Dosa dari kedua. Fa idza madmadha, kalau dia tamadmad, dia berkumur, kemudian dia istinsyak masukkan air, dihirup dan dikeluarkan, wastanthar, nazalat kullu khati'atin bilisanihi wa syafataihi ma'a awwali khatrah. Kalau orang berkumur kemudian dia masukkan air dan dia keluarkan, maka dosanya lisan dan dosanya hidung akan keluar bersamaan dengan tetesan pertama. Begitu sampai disemburkan, dosa-dosanya lisan itu tadi hilang. Ya,
mudah-mudahan dosanya riba hilang, dosanya bohong hilang. Jadi makanya jangan kita remehkan sunnah-sunnahnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ghassala wajhahu, kalau dia basuh wajahnya, semua dosanya, min sam'ihi wa basarihi, dosa yang di pendengaran dan penglihatan semuanya akan hilang kalau dia membasuh wajah. Dosanya ini hilang bersamaan dengan tetesan pertama. Fa idza ghassala yadayhi, sampai kalau dia membasuh kedua tangannya sampai siku-sikunya dan kedua kakinya sampai mata kakinya, salima min kulli dzambin. Ini lebih lengkap lagi. Kalau dia membasuh kedua kaki, membasuh kedua tangannya, kemudian sampai membasuh kedua kakinya, salima min kulli dzambin. Bebas dari semua dosa-dosa tadi. Dosa-dosa kecilnya dia bebas. Kahayatihi, dia secara maknawi seperti bentuknya yaum waladathu ummuh, seperti di hari bayi dilahirkan oleh ibunya. Fa idza qama ila shalah rafa'allahu darajatah. Nih tambahannya, kalau dia bangun menuju sholatnya langsung diangkat derajatnya. Sholat ini, habis wudu dia sholat, rafa'allahu darajatah. Ini sanadnya sanad hasan. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, bukan dhaif, hasan peringkat kedua. Jadi masih lebih di atasnya daripada dhaif, bukan fadilah amalan lagi, ini sudah di atas, bisa dijadikan dalil ini. Bisa dijadikan dalil, enggak macam-macam ini. Ya. Ini loh, coba bayangkan, fa idza qama ila shalah rafa'allahu darajatah. Diangkat derajatnya. Wa in qa'ada saliman. Kalau dia dalam keadaan duduk, maka dia selamat, dia bebas daripada dosa-dosanya. Nah, makanya orang yang isbaghul wudu, artinya wudunya tadi dengan sempurna, ya, dia basuh wajahnya, kedua tangannya, usap kepalanya dan telinganya, kemudian dia berdiri untuk sholat, ghufira lahu fi dzalikal yaum. Dosanya di hari itu sampai diampuni. Dosa hasil apa? Ma masyad ilaihi rijlah. Dosa yang mana dia gunakan kedua kakinya untuk berjalan. Kita mau kemana, gitu. Dosa yang dihasilkan dari perjalanan kita ini diampuni di hari itu. Wa qabadat alaihi yadah wa sami'at ilaihi udunah. Dosa tangannya yang dia pegang dengan kedua tangannya, atau yang dosa yang dihasilkan oleh pendengaran, didengar oleh telinganya. Wa nadharat ilaihi aina, atau dosa yang dilihat oleh kedua matanya. Wa haddatsa bihi nafsahu min su, termasuk dosa lintasan hati. Nanti bisa bayangkan, dosa lintasan hati. Wa haddatsat bihi nafsah. Dosa lintasan hati ini diampuni oleh Allah berkat orang wudunya secara sempurna. Jadi Al-Imam Ali Zainal Abidin rahimahullah, beliau itu ditanya, kenapa sih engkau ini kalau mau wudu kok tegang, kayak orang ketakutan, seperti orang mau dipenggal kepalanya? Katanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, loh, kita ini mau ngadep siapa? Atadri baina yaday man aqum. Saya akan berdiri di depan siapa? Saya akan berdiri menghadap siapa? Saya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu jangan Allahu Akbar cepat, enggak, sempurna. Dari setiap sholat bisa dihapuskan dosa-dosa, termasuk dosa lintasan batin. Kita iri sama orang, bisa terhapuskan berkat wudu yang sempurna dan berkat sholat tadi. Dosanya kaki, dosanya mata, dosanya telinga, dosanya tangan, ya kan? Dosanya mulut, dosanya segala macam, termasuk ma haddatsat bihi nafsah, nama haddatsat bihi nafsuh, ya. Apa yang disebutkan dari lintasan batinnya tadi,
dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada lintasan hati yang jelek. Kita punya niatan yang jelek, dihapuskan berkat wudu yang sempurna dan berkat salat. Tsumma qala wallahi. Nah, nih. Abi Umamah ini sampai mengatakan demi Allah, ya. Laqad sami'tu min nabiyillah ma la uhsi. Yang saya dengarkan tentang fadilahnya wudu bukan ini saja, masih lebih banyak lagi, bahkan tidak bisa saya sebutkan semuanya daripada fadilahnya orang berwudu. Jadi mulai sekarang kita jangan sampai tidak berwudu. Berwudu lagi, tidak tahu. Bersih, betul-betul bersih. Sampai kotoran batin dibersihkan gara-gara orang itu tadi berwudu. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi, ya. Kemudian sampai dikatakan ra'aitu Rasulullah SAW tawaddo'a mithal wudu'i hadza qala man tawaddo'a hakadza ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sayyidina Utsman ketika mempraktikkan wudu seperti yang diajarkan oleh para ulama juga, ya, yang sudah disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Dari mana? Membasuh tangan 2, kumur-kumur tangan 3, kumur-kumur 3, masukkan air 3, dikeluarkan di 3. Kemudian membasuh wajahnya sampai sempurna 3, tangan sampai siku-sikunya bahkan sampai di atasnya, ya, 3 kanan dan kiri. Usapan kepalanya seluruh kepalanya ini tadi 3, kemudian telinganya 3, ya kan? Zahir dan batinnya 3. Sebenarnya di sini 9 bisa sampai 15. Kemudian membasuh kedua kakinya yang kanan dan yang kiri sampai kedua mata kakinya 3, terus menghadap untuk sholat dengan hati yang bersih. Dari wudu saja kata Nabi SAW, siapa yang wudu nyuntuh dengan seperti wudunya saya, maka dia ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya di masa lalu diampuni oleh Allah. Ini dosa kecil maksudnya, ya. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat sholatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilah. Belum lagi ditambahkan pahala salatnya dan jalannya dia ke masjid, itu sudah tambahan pahala lagi, bonus. Iki tok wis bersih, opane tambah nuliane. Ya. Dan diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i walafdhuhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min imri'in yatawadda fayuhsinu wudu'ahu thumma yusalli sholata illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas sholatil ukhra hatta yusalliha. Orang yang wudunya sempurna kemudian dia sholat, antara sholat ini dan sholat yang sebelumnya kalau ada dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hampir pembersihan, belum nanti Ramadan, belum nanti Ashurul Hurum, belum nanti fadilah yang hari-hari saja sudah kayak gini. Jadi di setiap sholat itu sudah sangat momen yang sangat luar biasa. Jadi karena itu bisa menjadikan sholat ini tadi menjadi penghapus dosa di antara semua sholat kalau wudunya tadi adalah dengan wudu yang sangat sempurna. Sayyidina Ali Nabi itu dia bilang, kamu tidak tahu saya mau berdiri di depan siapa, makanya. Jadi sampai dikatakan al-wudu mithl sholat, wudu itu kayak sholat. Kudu khusyuk. Makanya dikatakan kalau orang dalam berwudu dia itu diliputi oleh kubah dari cahaya asal tidak berbicara di tengah wudunya. Kalau wudu asal tidak berbicara. Kalau dia berwudu di tengah wudu sebelum dia berdoa sempat berbicara atau nyauti omongannya orang, pecah. Kubah cahayanya ini tadi pecah. Jadi makanya kan khusyuknya sampai seperti orang yang sholat. Ini belum kalau wudunya pakai siwak. Wudunya pakai siwak lain lagi ceritanya. Iki sing koyo gini wae sudah
pahalanya kayak begini. Kalau pakai siwak, waduh, tambah top lagi. Ya. Nah. Kemudian sampai dikatakan pernah suatu saat da'a Utsman radhiyallahu anhu biwudu'in. Utsman radhiyallahu anhu ini pernah minta salah seorang pengawalnya untuk bawakan wadah air wudu. Kemudian beliau ini ingin keluar untuk sholat waktu itu musim dingin. Faji'tuhu bima'in faghassala wajahu wa yadayhi faqultu hasbak. Ada pengawalnya itu bilang, ini kan musim dingin, sedangkan wudhunya pelan, airnya yang dipakai itu sampai ini di wajahnya sampai 3, tangannya 3. Dibilang cukup jangan, ini sudah sangat dingin, dinginnya luar biasa, cukup sekali saja. Ketika membasuh itu, wallaila syadidatul barq, ini sangat dingin. Kemudian dia mengatakan sami'tu Rasulullah SAW, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, la yusbiqu abdun al-wudu illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Kalau musim dingin, jadi mau latihan gini kapan? Kita ke Batu ya, ke Batu. Jangan kalau di villa jangan pakai wudu pakai air panas, jangan. Kalau bisa wudunya pakai air biasa saja, tidak apa-apa. Pas inti wudunya sempurna dengan tenang, ya, maka diampuni dosamu ini tadi yang lalu dan yang akan datang. Ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Maksud tayamum enggak? Tayamum belum kita fadilahnya tayamum belum. Ini sih untuk gini sih. Adzan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وأزم المقام محمودا الذي عدى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم لا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وبارك لنا في الحال والمعال والحال والإيال برحمتك يا كريم يا متعال صلى الله عليه صلى وسلم. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Nah, terakhir dari Abu Hurairah wa anhu, yani Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar kekasihku Nabi Muhammad SAW sabda, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Perhiasan pakaian surga yang dipakai, baju kebesarannya seorang mukmin di surga tergantung daripada wudunya sampai di mana. Kalau cukup sampai siku-siku ya wis sampai siku-siku. Kalau ditambahkan di atasnya, di atas siku-siku sampai di atas lengan, kakinya ditambahkan bukan hanya sampai mata kaki, tapi sampai di atas mata kaki, sampai di mana? Dekati lutut, maka disitulah nanti akan bertambah. Jadi nambahnya saja dari atas mata kaki dan di atas siku-siku ini sudah ada fadilah tersendiri. Itu nanti yang akan menjadi identitas kita ketika menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku ini akan mendapatkan cahaya tambahan di wajahnya, di atas kepalanya, di atas mata kakinya, dan di atas siku-sikunya sampai lengan. Ini bercahaya. Ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kamu kok bisa membedakan bagaimana ya Rasulullah? Dibilang engkau lihat enggak kalau seandainya seseorang itu punya kuda yang hitam, kudanya banyak yang hitam, tapi dia satu kuda terbedakan di sininya ada bintik putihnya atau ada bulu-bulu putihnya. Jadi itu kan tanda yang. Begitu juga ketika umat saya ini ada kelihatan orang ini ada tambahan daripada cahaya yas'anuruhum an baini aidihim wa an aimanihim wa an syama'ihim. Jadi itu nanti cahaya kita itu berkat wudu ini depan, kanan, kiri, belakang bercahaya. Ini berkat daripada apa? Wudu. Jadi jaga wudu ini dijalankan dengan baik, jangan tergesa-gesa ya. Meskipun tidak dapatkan takbiratul ihram sama imam tidak apa-apa. Yang penting itu wudunya sempurna dulu. Ya, wudu yang betul, yang tenang, datanglah kepada sholat bisakinah wal waqar, berangkat menuju sholat ini dengan tenang, bukan lari-lari. Ini nanti di Masjidil Haram saya ketinggalan rakaat pertama, tidak masalah. Bisa dari rumah, bisa sampai di masjid, tak jadi masalah. Biasanya orang-orang dari rumahnya. Nabi SAW memang dulu tidak ada tempat wudhu khusus. Jadi biasanya mereka dari girbah, dari wadah air itu mereka berwudhu daripada mana? Daripada rumahnya masing-masing. Nah, baru akhir-akhir itu diadakan tempat-tempat airnya itu baru diadakan akhir-akhir. Ya, kalau sempat dari rumah ya bagus, ya. Kalau tidak ya dari mana ya? Daripada masjid. Wallahu a'lam.
Rabbana anfa'na. Mau soal tak? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa barik lana fi dinina wa yusil wa zakat wa yafikna fi bima alladhi qawlan wa fi'lan karama wa zikir kulla halalan daima wa akhila yabkiya ulama nukba bil khair nukba Rabbana aslih lana kulla syuhur wa aghfirna bi ridha minka uyun waqi anna rabbana kullan tuyun qawla anta tiyana ruslan manun waqfir wastur anta aklaman sadar wa salatullahi tashal mustafa nabil al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi nasi shifa wa ala al-kiram syurafa wa ala sahbi masabi al-urar Allahumma hdina bi huda waj'alna min dhalika bi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la qadra asrafna wa tub alaina tauba tawfir li kulli hawba wa sullana al-awradi wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wa ahli wa ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw jirabin aw sahbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi yasma' fadlan wa judan manna la bi hisabi minna bil mustafa rasuli nuhadi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idadatul suhbi walhamdulillahi bil maddi wa tanani hamdan katsiran da'iman mahabbatin nasi bi jannatin nabi wa ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Rabbana 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 taqabbal minna innaka sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antal rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.